Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kami yaitu tentang prototype yang berjudul kios pulsa. Di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Syarifudin dengan NPM 20351063 dan rekan saya. Ferdiansyah dengan NPM 20 35 10 13 4. Nah, di sini yang akan mempresentasikan pertama kali yaitu rekan saya Ferdiansa. Kepada Ferdiansa saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konteks diagram dan hierarki chart. Di konteks diagram terdapat dua entitas, yaitu pembeli dan admin, dan sistem aplikasi kios pulsa. Pembeli bisa mengakses login, menu pembelian, dan jumlah pembelian. Admin bisa mengakses ke sistem, data transaksi pembelian, dan data transaksi penjualan. Sedangkan sistem bisa mengakses konfirmasi login ke pembeli dan data laporan ke admin. Lapor. Ya. Sekarang hierarki chart ada 4, yaitu beranda, transaksi, pembayaran, dan profil. Di beranda terdapat level 2, top up, dan promo. Transaksi terdapat 3 level. Di level kedua terdapat pulsa, pakai data, token listrik. Di level 3 pada pulsa terdapat nomor HP, nominal. Di paket data, nomor HP dan nominal. Di token listrik, ID PLN dan nominal. Di pembayaran terdapat level 2, e-money dan bank. Dan profil, pengaturan, dan kontak. Selanjutnya, interface saya yang akan mempresentasikannya. Di halaman yang paling utama terdapat menu login. Nah, di sini kita login hanya bisa menggunakan nomor HP. Kita tidak bisa login menggunakan email ataupun akun media sosial lainnya. Jadi kita harus masukkan nomor HP, lalu kita bisa login. Setelah kita login, masuk ke bagian halaman beranda. Di sini terdapat sisa saldo kita, lalu ada menu top up. Di sini kita bisa top up Dana maupun OPPO. Lalu di bawahnya ada promo pulsa. Promo pulsa ini update setiap hari. Dan di bawahnya ada transaksi pulsa. Nah, di sini transaksi pulsa yang kita lakukan pertama kali yaitu memasukkan nomor HP. Lalu kita pilih nominal pulsa yang ingin kita beli. Misalnya di sini saya membeli pulsa 20.000, maka harganya Rp22.000. Lalu kita pencet lanjutkan. Di bagian paket data sama seperti pulsa, kita masukkan nomor HP, lalu pilih nominal paket data yang ingin dibeli, lalu kita klik lanjutkan. Di bagian token listrik sama seperti paket data dan pulsa, bedanya hanya kita memasukkan ID PLN, lalu kita pilih nominal token yang ingin kita beli, lalu kita klik lanjutkan. Selanjutnya, setelah kita melakukan transaksi, kita masuk ke halaman pembayaran. Di sini menu pembayaran ada dua. Yang pertama e-money. E-money itu berupa Dana maupun OPPO. Apabila kita tidak mempunyai saldo Dana ataupun OPPO, kita bisa melakukan top up di bagian beranda. Lalu di bawahnya ada menu pilih pembayaran melalui bank transfer. Terdapat dua, yaitu Mandiri dan Bank BRI. Di sini kita bisa melakukan juga dengan m-banking. Apabila kita tidak mempunyai m-banking, kita bisa melakukannya menggunakan mesin ATM. Setelah kita pilih pembayaran, kita lanjut ke tagihan Anda. Nah, di sini terdapat nomor HP yang kita tuju, misalnya 0822 5523 6523. Lalu ada tanggal transaksi, di sini tanggal 22 bulan 10 2021. Nah, di sini status pembayarannya masih menunggu karena kita akan melakukan pembayaran melalui mesin ATM. Nah, di sini waktu yang diberikan untuk pembayaran yaitu misalnya 5 menit. Apabila 5 menit ini waktunya telah habis, maka pembelian yang kita buat akan tercancel. Selanjutnya kita masuk ke halaman profil.
Nah, di sini ada my account. Di sini ada username Aldi Wibowo dan nomor HP 0822 5523 6523. Di sini apabila kita ingin mengganti username Aldi Wibowo, kita bisa klik menu setting, lalu kita bisa mengganti username yang ingin kita buat. Apabila kita ingin mengganti password, kita bisa klik menu ganti password, maka password yang ingin kita ganti akan terganti. Lalu di bawahnya ada menu kontak, yaitu untuk komplain kepada adminnya. Kita bisa menanyakan apa yang kita ingin tanyakan. Selanjutnya masuk ke data flow diagram. Di sini ada DFD level 1. Yang pertama yaitu terdapat dua entitas, yaitu admin dan pembeli. Admin dan pembeli melakukan pemrosesan login menuju proses beranda. Lalu beranda akan melakukan pemrosesan menuju transaksi, yaitu menginput data pembeli. Selanjutnya proses transaksi akan memproses menuju tabel transaksi, yaitu input data kategori transaksi. Lalu tabel transaksi ini akan melakukan pemrosesan menuju proses pembayaran, yaitu mengirim data transaksi. Di proses pembayaran akan melakukan pemrosesan menuju tabel pembayaran, yaitu mengirim pilih pembayaran. Setelah itu, tabel transaksi pembayaran ini akan melakukan pemrosesan menuju proses pembayaran, yaitu mengirim data pembayaran. Lalu data pembayaran itu akan dikirim menuju admin. Lalu entitas pembeli ini bisa melakukan pemrosesan menuju profil, yaitu mengirim data pembeli seperti mengganti password ataupun username. Lanjut ke DFD level 2. Sini terdapat dua entitas, yaitu pembeli dan admin. Pembeli melakukan pemrosesan menuju top up, lalu proses top up ini melakukan pemrosesan menuju tabel top up, yaitu mengirim nomor tujuan. Lalu tabel top up ini mengirim pemrosesan lagi ke top up, yaitu mengirim tagihan. Setelah itu top up akan melakukan pemrosesan lagi menuju entitas admin, yaitu mengirim data tagihan. Lalu entitas admin akan melakukan pemrosesan menuju proses promo, mengirim edit info promo. Setelah itu promo akan mengirim pemrosesan informasi promo menuju entitas pembeli. Selanjutnya itu DFD level 2 proses 2. Di sini terdapat satu entitas, yaitu pembeli. Di sini entitas pembeli akan melakukan pemrosesan menuju pulsa, paket data, dan token listrik. Nah, di bagian pulsa melakukan pemrosesan menuju tabel pulsa, itu mengirim nomor HP. Lalu di bagian tabel pulsa ini melakukan pemrosesan kembali menuju proses pulsa, itu mengirim tagihan. Lalu pulsa akan mengirim tagihan tersebut menuju entitas pembeli. Di bagian proses paket data melakukan pemrosesan menuju tabel paket data, yaitu mengirim nomor HP. Lalu tabel paket data ini akan mengirim pemrosesan tagihan menuju paket data. Lalu paket data akan mengirim tagihan tersebut menuju entitas pembeli. Sama seperti paket data, proses token listrik yaitu mengirim pemrosesan menuju tabel token, yaitu mengirim ID PLN. Lalu tabel token ini akan mengirim pemrosesan tagihan menuju proses token listrik. Lalu token listrik akan mengirim pemrosesan kembali menuju entitas pembeli, yaitu tagihan. Masuk ke DFD level 2 proses 3. Di sini terdapat satu entitas, yaitu pembeli. Pembeli ini akan melakukan pemrosesan menuju e-money dan bank. Nah, di sini e-money akan melakukan pemrosesan melakukan pemrosesan menuju tabel e-money, yaitu mengirim nomor rekening. Lalu tabel e-money ini akan melakukan pemrosesan menuju e-money kembali, yaitu mengirim data pembayaran. Setelah itu e-money akan melakukan pemrosesan menuju entitas pembeli, yaitu mengirim histori pembayaran. Di bagian proses bank sama seperti e-money, yaitu mengirim pemrosesan nomor rekening menuju tabel bank. Lalu tabel bank akan melakukan pemrosesan kembali menuju bank, yaitu mengirim data pembayaran. Setelah itu bank akan mengirim histori pembayaran menuju entitas pembeli. Lalu di bagian e-money akan melakukan pemrosesan menuju entitas admin, yaitu
mengirim data pembayaran menuju admin. Bank juga melakukan pemrosesan menuju entitas pembeli, yaitu mengirim data pembayaran menuju admin. Lanjut ke DFD level 2 proses 4. Di sini terdapat dua entitas, yaitu pembeli dan admin. Nah, di sini pembeli melakukan pemrosesan menuju proses pengaturan dan kontak. Nah, di sini proses pengaturan melakukan pemrosesan menuju tabel data, yaitu mengirim edit data. Di bagian tabel data melakukan pemrosesan menuju pengaturan, yaitu mengirim data pembeli. Itu di bagian kontak melakukan pemrosesan menuju tabel pertanyaan, yaitu mengirim keluhan. Lalu di tabel pertanyaan melakukan pemrosesan menuju kontak, yaitu mengirim data keluhan. Lalu data keluhan itu akan dikirim menuju entitas admin. Lanjut ke DFD level 3 proses 2.1. Sini terdapat satu entitas, yaitu pembeli. Pembeli melakukan pemrosesan menuju nomor HP dan nominal. Nah, di bagian nomor HP melakukan pemrosesan menuju saldo, menuju tabel saldo, yaitu mengirim nomor tujuan. Nominal juga melakukan pemrosesan menuju tabel saldo, yaitu mengirim kategori nominal. Setelah itu tabel saldo akan mengirim pemrosesan data pembelian menuju nominal. Setelah itu nominal akan mengirim data pembelian menuju entitas pembeli. Lalu lanjut ke DFD level 3 proses 2.2. Ini sama seperti DFD level 3 proses 2.1, memiliki entitas 1, yaitu pembeli, melakukan pemrosesan menuju nomor HP dan nominal. Di sini nomor HP akan melakukan pemrosesan menuju tabel saldo, yaitu mengirim nomor tujuan. Nominal juga mengirim pemrosesan menuju tabel saldo, yaitu mengirim kategori nominal. Lalu tabel saldo akan mengirim pemrosesan menuju nominal, yaitu data pembelian. Lalu data pembelian itu akan dikirim ke entitas pembeli. Lanjut ke DFD level 3 proses 2.3. Sini terdapat satu entitas, yaitu pembeli, lalu melakukan pemrosesan menuju ID PLN dan nominal. ID PLN akan melakukan pemrosesan menuju tabel saldo, yaitu mengirim ID tujuan. Nominal juga mengirim pemrosesan menuju kategori nominal menuju tabel saldo. Lalu tabel saldo akan mengirim pemrosesan data pembelian menuju nominal. Lalu nominal akan mengirim data pembelian menuju pembeli. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Ferdiansa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan UML. Di sini saya menggunakan diagram use case activity diagram. Di sini pembeli pertama-tama memasukkan nomor HP, kedua kelola data pulsa atau memilih pembelian, ketiga pembeli setelah memilih apa yang ingin dibeli, ke kelola tagihan, dan pilih pembayaran. Setelah itu, setelah memilih pembayaran, pembeli akan kelola data transaksi. Setelah itu, setelah melakukan kelola data transaksi, pembeli akan kembali ke beranda. Selanjutnya, ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini terdapat dua entitas, yaitu pengguna dan produk. Di bagian entitas pengguna terdapat nama, nomor telepon, dan password. Dan
Di entitas produk terdapat nama produk, kode produk, nominal, dan harga produk. Setelah pengguna membeli produk, melanjutkan transaksi. Di transaksi terdapat tanggal transaksi, nama produk, nominal, dan total harga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.